Halo sobat MVL Beta. Di momen kali ini saya ingin berbagi, sharing sama teman-teman sekalian. Ada beberapa topik yang tentunya ingin saya bahas mengenai perihal-perihal di dunia percupangan ini, guys. Jadi ini ada teman-teman nih pertanyaan nih. Pertanyaan ini udah saya catat nih di dalam rangkuman saya. Saya ada beberapa catat nih. Jadi hasil dari sharing atau renungan saya semalam saya berpikir gitu. Jadi ada teman-teman juga yang dari mana, dari luar negeri, mereka sharing sama saya dari Malaysia, dari Amerika juga sempat chatting sama saya. Terus ada yang dari Australia, kemudian mereka tanya saya tentang beta. Mereka cerita bahwa beta di Indonesia ini sedang mengalami penurunan drastis atau drop. Nah, jadi akhirnya waktu itu mereka tanya dengan saya, akhirnya saya catat nih, saya rangkum begitu. Akhirnya saya nemukan yang dibilang mereka itu gini. Jadi ada beberapa pertanyaan ini dari mereka. Mereka bilang harga ikan itu jatuh, teman-teman. Harga ikan cupang itu jatuh untuk di Indonesia, dan untuk di Malaysia sendiri sekarang lagi drop-dropnya, khususnya avatar Cooper. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan yang pertama adalah harga ikan jatuh, ya kan? Harga ikan jatuh, oke. Pertanyaan pertama, harga ikan jatuh. Jadi kalau menurut saya harga ikan itu bukannya jatuh, teman-teman. Harga ikan itu bukannya jatuh. Jadi kita harus sadarin bahwa ikan cupang ini tidak ada ujungnya. Ikan cupang ini tidak ada ujungnya. Kita harus sadarin bahwa gini, kita ketahuin bahwa sebagian besar pemain cupang di Indonesia nih, yang pengebit lelang adalah pemain juga. Jadi sehingga kalau menurut kacamata pandang saya nggak tahu apa ini benar atau salah ya. Sehingga yang saya cermatin dari pasar adalah sekarang hampir seluruh orang itu punya, contohnya hampir seluruh orang itu punya ikan warna, dan hampir seluruh orang pemain cupang di Indonesia mereka punya ikan Black Series, contohnya begitu. Jadi manusia ini ada titik jenuhnya, teman-teman, titik jenuhnya. Tapi bukan berarti harga ikan itu lalu jatuh dengan begitu saja. Kita harus sadarin bahwa mungkin yang dulunya ikan kita tuh hanya begitu-gitu saja untuk serian Black Series, contohnya ya. Mungkin saya khususnya di Black Series, mungkin harga ikan itu cuman bukan harga ikan, mungkin maksudnya tuh ikan kita itu hanya monoton, hanya segitu-gitu saja. Jadi bukan berarti ikan itu jatuh, tapi yang harus kita pikirkan bahwa kita harus membuat suatu tren. Kayak saya sendiri, saya sampai sekarang saya baca tren, baca pasar begitu. Nah, kira-kira ikan yang mana itu mengalami penurunan drastis. Mungkin yang ikan jenis si A ini, ikan tipikal A, mungkin kayak contohnya nih, saya kasih contoh ya, kayak ikan Cooper. Mungkin yang awalnya punya bandingannya itu gold, Cooper semua dikelilingin. Mungkin hampir semua orang itu punya. Dan tapi ada beberapa orang, ada beberapa teman-teman yang menciptakan serian-serian avatar Cooper. Ternyata itu model, contohnya ya, mungkin model granat atau model jahanam atau seperti itu. Dan itu membuat harga itu masih melejit sangat tinggi, teman-teman. Dan terus terang, kalau berbicara harga ikan itu jatuh, kenapa kok sampai sekarang saya pun masih beli ikan harganya di atas 1 jutaan, sampai di atas 500 sampai 1 juta up, contohnya begitu. Dan sampai sekarang loh. Dan saya nggak pernah ngelihat harga ikan itu jatuh. Tapi yang saya ingin cermatin adalah berarti trennya sekarang yang lagi mereka upgrade begitu. Mungkin ada beberapa model tipikal Cooper, tapi ada variannya yang dirubah.
gitu. Upgrade mereka upgrade tipikal ikan. Jadi bukan versi yang sama selalu begitu. Jadi memang mereka merubah bentuk wujud dari ikannya tersebut. Apalagi khususnya untuk Black Series itu macam-macam teman-teman, macam-macam. Sampai sekarang pun saya masih beli ikan, nggak ada habisnya ya kan. Saya setiap, jadi gini, bicara ikan jatuh, harga ikan jatuh, saya sih masih kurang percaya ya, karena menurut saya sampai sekarang saya masih melihat orang-orang atau teman-teman nih di dunia percupangan, mereka jual juga masih harga 500 up. Nah, kalau ikan jenis lain seumpamanya itu merasakan penurunan drastis mungkin dari satu tipikal ikan ini, karena mungkin setiap orang sudah punya dengan tipikal ikan ini dengan pola warna yang sama, sehingga membuat orang itu sudah tidak akan beli lagi karena mereka berasumsi bahwa mereka sudah punya tipikal ikan ini. Walaupun saya pun begitu, saya merasa ikan ini sudah punya saya. Nah, begitu saya melihat ikan ini yang sepertinya menurut saya unik, saya pasti beli ikan ini gitu. Mungkin di atas 500, mungkin 1 juta ikan ini. Jadi menurut saya, makanya kacamata pandang saya bukan berarti ikan ini jatuh teman-teman. Jadi polanya adalah kitanya yang harus mengupgrade tipikal ikan ini mau seperti apa. Jadi sehingga muncullah varian-varian baru, dan disitulah membuat harga ikan stabil buat teman-teman sekalian. Walaupun juga termasuk mungkin saya sendiri, saya menyadarin bukan berarti oh ya dengar serian ini harga cuman flat sudah mulai di kisaran sekian begitu, maaf ya, kisaran sekian, bukan berarti jatuh. Saya pun dulu mungkin pernah beli indukan harganya jutaan, 5 juta umpamanya, contoh satu pair ya 5 juta indukan saya beli. Begitu tiba-tiba ikan yang sejenis model kayak saya sekarang harganya mungkin orang maksimal nih ngebit di harga 500 gitu satu ekornya, kemudian satu pair cuma 1 juta begitu. Ya mungkin seperti itulah teman-teman, karena mungkin sekarang kita trennya adalah tren yang akan up terbaru gitu. Contohnya yang lagi booming sekarang ini kan, yang mulai naik-naiknya adalah Avatar Nemo Cooper, mungkin seperti itu, atau jenis varian serian kuncok. Nah mungkin seperti itu teman-teman yang lagi booming ya kan. Nah itu perlu kita pelajarin. Walaupun serian kuncok pun saya perhatikan juga banyak varian dari kriteria ikan tersebut, dari line mana, dari line Indonesian Pride, line Thailand atau apapun, itu sama lah bagi saya. Kita harus belajar gitu, apa sih dari tipikal ikan ini. Siapa tahu dari kita mungkin ciptaan atau generasi anak bangsa membuat ikan ini lebih unik dan membuat orang lain, walaupun orang-orang punya kuncok, mereka lihat ikan teman-teman sekalian yang bagus dan indah, mereka kan beli teman-teman, mereka kan beli. Jadi istilah jatuh itu menurut saya tidak ada, tapi kitanya yang harus menyadari bahwa kita yang harus membuat tren, mengupgrade tipikal ikan. Dan sampai sekarang pun saya masih melihat kok, kadang-kadang saya suka masuk gitu ke live-nya teman-teman, mereka lelang gitu ikan top grade seumpamanya kayak serian-serian granat atau apa. Saya lihat peminat juga masih banyak, itu nggak bisa dipungkiri. Memang harga itu tidak bisa seperti yang kayak dulu yang kita harapkan, tapi saya lihat mereka masih punya hasil, mereka masih menciptakan satu income yang bagus gitu menurut saya ya. Dan ikan-ikan yang mereka tayangkan itu ikan-ikan yang boleh dibilang pedas kawan-kawan, sadis gitu, dan itu masih banyak kok peminatnya. Jadi kalau menurut saya ikan, sekali lagi kalau menurut saya kalau ikan itu jatuh sih belum tentu bisa dipastikan ya, belum tentu bisa dipastikan. Jadi memang situasi yang kita harus pelajarin gitu. Kemudian sebagian besar mungkin kita sadarin bahwa tadi yang sudah saya bahas bahwa dari 100% seorang pemain dari cupang, mereka ngebit ikan adalah mereka karena seller juga.
Jadi memang eh, kita itu gimana ya? Kita itu harus bisa bikin konsep itu kayak marketing. Umpamanya kita akan ketemu dengan orang baru, contohnya saya nih yang sedang lagi meracuni keluarga saya, contohnya gitu ya. Dengan ngepost ikan, terus terang mereka tertarik, kemudian saya kasih gambaran ikan itu seperti begini, contohnya yang lagi bagus itu begini, yang lagi tren itu akan begini, dan mereka artinya tertarik begitu. Dan akhirnya mereka coba satu gitu, habis itu penasaran nih dengan tipikal contohnya Avatar Cooper, tipikalnya dia beli itu begini. Ternyata begitu dia penasaran di rumah, dia nggak puas dengan hanya satu, kemudian dia beli lagi, dia beli dulu dua kali dengan saya, contohnya dengan saya dia beli kedua kali, kemudian padahal sama jenis, tapi Avatar Cooper ini kan nggak bisa dipungkirin bahwa walaupun dia namanya satu seri, tapi tampilannya beda-beda kawan-kawan. Jadi wujudnya tuh beda-beda, sangat unik. Makanya saya bilang sangat mewah begitu. Selalu saya bilang ikan Black Series itu mewah begitu. Nah, itu aja teman-teman. Nah, dengan caranya begini, dengan cara konsep ide seperti ini, saya yakin bahwa kita akan menemukan orang-orang baru terus di dunia percupangan. Jadi dengan mereka mengenal ikan cupang, secara otomatis itu tidak akan pernah bisa kita katakan jatuh teman-teman, karena kita harus, memang intinya kita harus membangun suatu network begitu, bukan seller yang kita tawarkan untuk membeli ikan tersebut. Jadi kita harus menemukan orang-orang baru yang mana harus kita ajak mereka bagaimana mereka ini bisa tertarik dengan ikan cupang. Itu intinya teman-teman. Sehingga dengan munculnya orang-orang baru, mereka di dunia percupangan, dia akan muncul, kemudian dia akan beli terus itu ikan dan continue teman-teman. Itu nggak ada habisnya. Itu menurut saya. Nah, makanya ikan cupang ini susah kalau kita berbicara jatuh teman-teman. Nah, kemudian ini topik yang kedua ya. Nah, ini pertanyaan kedua. Musim ikan cupang akan berakhir. Wah, ini seru nih kayaknya. Kalau musim ikan cupang akan berakhir, apa jadinya yang saya baru bangun sebuah galeri gitu. Kalau musim ikan cupang akan berakhir, dengan lihat contoh kita udah keluar modal kayak ember begini, begitu banyak, begitu kemudian settle untuk roomnya galeri kita. Bagaimana kita mau berbicara kalau musim akan berakhir? Makanya ini kembali lagi ke ada hubungannya dengan poin pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa ikan cupang itu semenjak saya SD saya udah main ikan cupang. Ceritanya semenjak saya SD saya sering ke farm orang, saya beli ikan, namanya dulu ikan Krakatau ya, beli ke farm orang, kemudian besok saya pakai adu di teman-teman sekolah. Kalau seumpamanya kalah, besok saya minta uang lagi sama mama, saya beli lagi ikan cupang, ya kan? Saya beli ikan cupang, saya adu lagi dia, bukan cupang, Krakatau, sorry. Jadi saya adu lagi gitu. Nah, perkembangan zaman yang saya lihat, kenapa cupang kok sekarang masih ada gitu. Nah, artinya kita nggak bisa bilang bahwa cupang ini akan berakhir musimnya. Tidak, teman-teman. Kalau kita bicara cupang ini akan berakhir, bagaimana nasib ikan mas koki yang masih ada sampai sekarang? Bagaimana nasib yang kita sebut ikan cecak yang ada sampai sekarang? Nah, terus bagaimana nasib ikan lohan? Bagaimana nasib ikan arwana yang masih ada sampai sekarang? Jadi menurut saya dari SD sampai sekarang, sampai saya dulu belajar ternak juga dari sama almarhum ayah saya belajar di dunia cupang itu, cuma mungkin kan inovasinya aja yang berbeda untuk sekarang ini. Cara-cara dari teman-teman kan beda-beda tuh, banyak gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi makanya belajar ini sampai belajar itu tidak ada habisnya gitu, sampai napas yang terakhir gitu. Nah, seperti Confucius pernah bilang kan, belajar itu sampai napas yang terakhir gitu. Nah,
untuk musim menurut saya itu tadi, musim belum tentu bisa dikatakan berakhir, karena itu tadi, kalau kita berbicara musim, bagaimana ikan-ikan yang orang-orang yang sampai sekarang masih pelihara kayak ikan arwana contohnya, sama teman-teman. Bahkan coba lihat apa keistimewaannya. Kalau kita beli arwana ya, contoh ya, satu ikan gitu warna merah begitu, saya nggak tahu lah apalah modelnya. Tapi orang kalau suka dia pelihara begitu. Menurut orang ya hobinya pecinta ini. Ya makanya sampai sekarang kita masih nggak bisa bicara kalau musim itu akan berakhir. Itu teman-teman. Karena saya sendiri nggak bisa pungkiri, saya dari waktu saat saya SD sampai SMP lihat ayah saya itu beternak cupang, beternak krakatau, saya pelajarin begitu. Kemudian bagaimana dia lihat ayah saya bagaimana ngobatin ikan, di situ yang paling saya senang cara-caranya itu. Cuma beberapa varian obat medisin untuk ikan sekarang kan udah beda tuh. Jadi itu saja yang saya belajar untuk kembangin. Nah itu udah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah musim belum tentu bisa dikatakan berakhir gitu untuk cupang ya, untuk cupang. Karena kita kalau bicara musim akan berakhir, bagaimana nasib ikan-ikan yang ada di kenapa kalau bicara musim cupang akan berakhir, kenapa kok orang di luaran sana masih jual ikan mas koki, ya kan, masih jual arwana, masih jual ikan lohan dan sebagainya lah. Kenapa kok sampai sekarang? Dan itu mungkin belum tentu bisa dikatakan musim akan berakhir gitu teman-teman. Nah, pertanyaan yang ketiga nih lebih ekstrim nih, lebih seru nih. Pertanyaan yang ketiga adalah begini. Pertanyaan yang ketiga ini agak sedikit unik ya bagi saya ya. Jadi gini, ini lucu nih, ini agak sedikit konyol, tapi nggak apa-apa. Ini buat teman-teman bisa pelajari. Tapi ini pemahaman saya ya, menurut pandangan saya ya. Jadi gini, pertanyaannya adalah, beli ikan sama Anda lebih murah dibanding beli sama seller yang punya nama. Nah, ini lucu nih, gimana nih? Ayo teman-teman, ada bisa jawab nggak? Beli ikan sama Anda lebih murah dibanding beli sama seller yang punya nama. Nah ini lucu. Jadi waktu itu gini, ini maaf ya yang nonton video saya. Jadi waktu itu saya tawarin ikan, dia tanya ikan ke saya, DM, kemudian saya kasih harga. Dia bilang ikan saya mahal sekali gitu, ikan saya mahal. Menurut saya ikan saya sewajarnya lah punya nilai gitu kan. Nah ikan-ikan seperti apa dulu yang punya nilai gitu. Nah dia bilang, kan kamu kan pemain baru gitu, dibanding orang yang punya nama gitu, ikan kamu bagus contohnya gitu. Dia bilang ikan kamu bagus ya, kenapa kok kamu jualnya mahal, terus dibanding kok jualannya kayak sama yang orang-orang yang punya nama begitu contohnya ya, contohnya gitu. Kan kamu pemula nih, artinya kamu pasang harga lebih murah nih, contohnya gitu. Nah, saya jawabnya simpel nih teman-teman. Nih teman-teman, jawabnya simpel. Saya tanya sama orangnya, Pak, Om, maaf ya Om. Saya bilang, Om mau beli ikan apa mau beli orangnya gitu. Saya bilang begitu sama mereka, Om mau beli ikan apa mau beli orangnya gitu. Terserah Om, kalau menurut saya, maaf nih Om. Saya bilang sharing, maaf nih Om, kalau menurut saya ikan itu kita mau beli di mana saja, menurut saya itu sama Om, sama. Kalau bicara masalah nilai, terus terang, bagi kacamata pandang saya, ikan cupang ini nggak ada nilainya teman-teman. Nggak ada nilainya itu dalam artian gini, kalau hari ini saya sayang sama ikan ini, saya tidak niat jual ikan ini teman-teman, saya tidak niat jual. Tapi ketika orang datang kepada saya, dia tanya, begitu saya buka harga, suka-suka teman-teman, suka-suka. Entah saya mau bilang itu barang 50 juta, entah itu saya mau bilang itu barang 100 juta. Ya kalau, jadi prinsipnya gini, contoh Om, saya bilang, contoh Om,
kalau saya pergi ke satu tempat, ke satu teman, atau saya mau beli sesuatu gitu, saya mau beli sesuatu contohnya, kemudian saya suka sama barang ini, menurut saya walaupun orang lain ada punya tipikal yang sama, tapi saya suka dengan barang ini dan saya punya uang, saya pegang uang nih contohnya, saya tanya dia, berapa om mau jual ini? Mamanya dia bilang, oh ya 3 juta. Menurut orang, sebagian orang mungkin ini gila, ini kan kok biasa aja tapi kok mahal begitu. Menurut dia ini kan, tapi karena saya suka, ya saya beli ikan ini, saya beli. Jadi kesimpulannya adalah gini, ikan ini kenapa saya bilang nggak punya nilai? Tuh kalian boleh cek, mungkin teman-teman, mungkin kalian boleh DM saya pun terus terang. Ini boleh, ini teman-teman yang nonton, saya pun sampai sekarang kadang-kadang kalau ada teman yang ngepost ikannya cakep, saya masih nge-DM mereka, teman-teman. Saya masih tanya harga ikan ini berapa. Kalau saya merasa itu cocok dan saya punya uang dengan kriteria yang pas yang saya cari, saya pasti beli itu, teman-teman. Saya pasti beli. Begitu. Bukan masalah dia orang yang punya nama atau mereka orang cukup tenar terus mereka jual mahal terus kalian beli. Makanya sebenarnya untuk kriteria ikan itu sendiri sama, teman-teman, tapi itu kembali ke feeling dan hati, teman-teman. Ingat, kembali ke feeling dan hati. Kalau kalian suka, kalau saya suka berapapun nilainya, saya pasti beli itu ikan. Jadi kalau umpamanya saya tanya nih sama teman-teman yang jual ikan cukup bagus, berapa ya ini kalau saya BN, contohnya begitu ya, BN gitu. Kalau dia begitu buka harga, terus menurut kriteria saya, mungkin ini ikan bagus, tapi mungkin budget di saya belum masuk untuk jenis tipikal ikan ini. Simple, teman-teman. Oke lah, paling jawab saya simple. Oke om, makasih. Saya pikirkan dulu, nanti saya info lagi kalau memang benar-benar budget saya udah cukup gitu contohnya ya. Nah contohnya cuma situ aja, teman-teman, simple. Jadi nggak ada yang kita bandingkan antara beli sama Anda lebih murah dibanding beli sama orang yang punya nama. Jadi menurut saya ikan ini nggak punya nilai. Kalau bapak, om, ibu, tante umpamanya suka dengan ikan itu, budget sudah memadai, cukup. Kalau memang suka, sikat, teman-teman, beli. Jangan ragu. Kalau ikan itu memang yakin potensinya bagus gitu. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian ini yang keempat. Nah, ini pertanyaan yang keempat ya. Yang keempat. Nah, ini ada yang bilang begini. Untuk serian Black Series gitu. Untuk serian Black Series, om, kenapa kok ikan saya beli mahal-mahal juta-jutaan sama orang, kemudian lama-lama di saya itu ngebeskel, om. Dia bilang begitu, ngebeskel. Nah, kok seperti ikan yang murahan, om? Nah, jadi gini, ini sebenarnya hal yang paling susah saya jawab. Karena kenapa? Mungkin bukan porsi saya untuk jawab hal ini, karena mungkin banyak yang punya pengalaman lebih daripada saya. Cuman menurut saya ya, kalau saya boleh sharing tentang hal ini, jadi gini, walaupun saya pernah beli sama seseorang, sama teman saya, sobat saya beli ikan ini 5 juta contohnya, satu pair gitu, saya beli ini. Nah, kemudian ikan itu ngebeskel. Menurut saya inilah misteri Black Series gitu. Ikan ini ikan siluman gitu. Ini yang susah kita tebak. Tapi satu hal yang perlu kita ketahuin bahwa yang kita beli ini adalah riwayat. Kalau menurut kacamata pandang saya, kita beli ada riwayat. Jadi bandingkan ketika Anda ngebid lelang ikan itu beskel, kemudian mungkin Anda beli 60.000 harganya, mungkin Anda ngebid ikan beskel itu 60.000. Terus saya nggak tahu apakah itu jaminan atau garansi di mana ikan itu akan proses
menjadi mutasi, contohnya menjadi mutasi jahanam atau menjadi rintik, debu atau apapun ya gitu contohnya. Nah saya nggak tahu apakah itu riwayat ikan akan menjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya boleh jawab yang kita beli adalah riwayat gitu. Riwayat si ikan ini. Sekalipun kita beli barang itu Black Star Galaxy contohnya, walaupun mereka sekalinya beli di rumah, sampai di rumah ujung-ujungnya ngebeskel gitu contohnya ya, ujung-ujungnya ngebeskel gitu, akhirnya down gitu. Tapi jangan khawatir maksudnya gini, kalau kita berencana untuk mengembangkan si tipikal ikan ini di riwayat itu, mudah-mudahan di anakannya yang penting ketemu settingan yang pas dengan pasangannya, mudah-mudahan anaknya ada, jadi terbitlah seperti itu gitu. Itu kurang lebih gambarannya sih seperti itu teman-teman. Ini menurut saya, jadi saya bisa jawab ini seadanya sebisa saya ya. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau bisa sharing sama yang punya pengalaman seperti ini, mungkin kalian juga bisa sharing sama mereka gitu. Jadi itu aja teman-teman, sekilas info dari saya. Semoga informasi ini cukup bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa mengembangkan cupang di Indonesia ini semakin maju dan pesat. Bahwa kita juga harus berpikir, kita be smart, bahwa ya tren yang harus kita upgrade gitu. Kita nggak bisa ikutin teori lama teman-teman. Jadi memang inilah kenapa cupang dikatakan tidak ada ujungnya, selagi kita mau mengembangkan genetik baru yang itu bisa membuat ikan kalian, ikan teman-teman menjadi viral contohnya gitu. Walaupun saya pun juga istilahnya sampai sekarang saya masih belajar gitu mengembangkan bagaimana sih genetik ini saya crossing dengan ini, bagaimana sih hasilnya begitu. Nah itu saja dari saya teman-teman. Semoga sukses buat kita semua ya. Salam percupang Indonesia, semangat, terima kasih.